katakan subscribe. Gusti Maha Suci, kula nyuwun mangapura dumateng Gusti ingkang Maha Suci. Sirolah datolah sipatolah kula sejatine satriya nyuwun wicaksana, nyuwun panguwasa kangge tumindake satriya sejati. Kula nyuwun kangge nyirnakake tumindak ingkang Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi sugeng enjang para sutresna sedaya. Wonten tlatah pundi kemawon panjenengan, mugi sami tansah pinaringan kanugrahan ingkang langkung agung sakeluarga saking Gusti ingkang Maha Suci, saking Gusti ingkang Maha Kuwas, saking Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mugi kita sekeluarga sami wonten ing injang utawi pagi hari ini, kita semua selalu dalam kanugrahan sehat walafiat, tidak kurang suatu apapun. Kita sekeluarga dan siapapun yang sempat mendengar acara ini tansah pinaringan kanugrahan yang lebih agung dari Tuhan Yang Maha Esa, sehingga kita bisa menikmati semua limpahan-limpahan anugerah tersebut, baik berupa kesehatan, tidak kurang suatu apapun, apalagi khususnya ketentraman hati jiwa kita. Semoga semua kenikmatan agung itu kita bisa tetap mensyukurinya, minimal dengan selalu melafadzkan kalimat Alhamdulillahirabbil alamin atau puji syukur teguh rahayu kanthi selamat. Para sutresna ingkang minulya, wonten ing injang menika di pagi yang benar-benar berbahagia ini, di pagi yang menenteramkan ini, kukuh hadir kembali dengan Teguh Rahayu Selamat Channel untuk tetap selalu berbagi kawruh pangerten pengalaman laku, menjalankan semua ajaran-ajaran luhur, semua ajaran-ajaran ilmu hak, ilmu hakikat, ilmu hikmah, wahyu panca gaib, laku kasampurnan urip, laku kumpul nunggal suci, serta panca laku ngawurip ihsan, dan yang paling utama berbagi kawruh pangerten dan pengalaman laku, menjalankan panca laku kunci ngawurip mubarok yang paling langkung utama. Semoga kepanggihan kita, pertemuan kita di pagi hari ini dengan bahasan yang sudah Kuku akan sampaikan tetap bisa menghasilkan
atau menetaskan manfaat miguna serta kemahananian untuk kita terapkan dalam kehidupan nyata, kehidupan yang selalu berselawung dengan sesama manusia, sesama makhlukipun Tuhan Yang Maha Esa, dan selalu kita bisa menjaga untuk nyirnakake tumindak ingkang luput dengan pegangan modal yang diberikan pinaringan, yaitu modal wicaksana dan modal panguwasa, di mana modal wicaksana itu kemampuan kita untuk menjangkau kebenaran yang hakiki, artinya benar-benar yang benar atau sinebut benar, dan panguwasa artinya kita mampu untuk menjadi pelaksana kasih, sayang, tresno, welas, dan asih kepada apapun, kepada siapapun, dalam kondisi apapun, bagaimanapun, dan kapanpun. Sehingga kalau kita bisa memindahkan titah semua itu, kita sama seperti bisa mewujudkan kekudanganipun Rama dumateng para putra inggih menika supados dados kitab suci ada makna tansah berbudi bawa laksana tumindak lan tumandukipun kepada apa wae, kepada siapapun dan dalam kondisi apapun bagaimanapun. Para sutresna ingkang minulya sekeluarga wonten ing tlatah pundi kemawon panjenengan wigatosipun, monggo kados biasanipun badhe miwiti kuku tansah nyaranaken kagem bagi penghayat laku kasampurnan urip yang berkeyakinan agama Islam. Monggo mari kita selalu mewiwiti semua aktivitas itu dengan resapan Fadilatul Fatihah. Kemudian selanjutnya kita akan meresapkan bersama-sama inggih menika patrapipun kunci ing sejatinipun rasa kita, meskipun diungalkan menggunakan mulut, karena ini memang siaran menggunakan audio. Sumangga kita wiwiti kemawon bagi penghayat aku kasampurnan urip aku kumpul nunggal suci yang berkeyakinan beragama Islam. Mari kita ngresapkan Fatihah lebih dulu. Sumangga. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanirrahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi ighfirli wa liwalidayya, amin. Sabibaripun monggo kita sesarengan kagem sedaya penghayat laku kasampurnan urip, laku kumpul nunggal suci, laku wahyu panca gaib, resapaken kunci sesarengan. Sumangga. Gusti ingkang Maha Suci, kula nyuwun pangapura dumateng Gusti ingkang Maha Suci. Siralah, datolah, sipatolah. Kula sejatine satriya nyuwun wicaksana, nyuwun panguwasa kangge tumindake satriya sejati. Kula nyuwun kangge anyirnakake tumindak ingkang luput. Rahayu, 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 tentrem. Matur nuwun, terima kasih dumateng sedaya para sutresna sekeluarga wonten pundi kemawon tlatah panjenengan. Mugia kelawan ngresapaken kagem penghayat laku kumpul nunggal suci ingkang beragama Islam inggih menika ngresapaken sesarengan kala wau, ngresapaken Fadilatul Fatihah sesarengan lan dipun sambung kalian ngresapaken kunci kagem sedaya para penghayat laku kasampurnan urip kala wau. Mugia saged andadosaken tumurunipun kuncara suci ingkang dipun anugrahaken dumateng kita sekeluarga saking Gusti ingkang Maha Suci, saking Gusti ingkang Maha Kuwaos, supados napa kuncara suci kala saged andadosaken kita dalam berperilaku dalam konteks apapun, baik kepada sesama manusia maupun kepada sesama makhluk hidup ciptaan Tuhan. Kita selalu menjaga anyirnake tuminta ingkang luput berdasarkan bekal kita paringi
kawicaksanan dan panguasan. Kawicaksanan menika kemampuan untuk menjangkau kebenaran hakiki, dan panguasan menika inggih menika kemampuan untuk menjadi pelaksana kasih sayang tresna welas asih kepada apapun, siapapun, kapanpun, bagaimanapun dan dimanapun. Para sutresna ingkang minulya, bahasan injang menika bahasan di pagi ini kuku akan menyampaikan, akan berbagi kaweruh pangertenan pengalaman laku inggih menika tema sejatine micil ing laku wahyu panca gaib. Sumangga kita wiwiti kelawan nata niat kita nglenggahaken rasa jati kata ingkang langkung alus lan jembaraken penggalih nglapangaken dada kita supados napa dengan niat yang kita tata dengan estu niat ingkang sae jembaraken penggalih lan nglapangaken dada kelawan ngladosaken rasa jati kita menika fa insyaallah sedaya ingkang mangku dening jiwa raga kita dumunung utawi kalimpahan kuncara suci pinaringanipun Gusti ingkang Maha Suci, sehingga kita membahas apapun akan tetap dinaungi kuncara suci dan hasil bahasan pasti insya Allah saged tetap netesaken menghasilkan manfaat miguna lan mahanani apabila kita terapkan dalam kehidupan nyata. Para sutresna ingkang minulya, sumangga kita wiwiti babagan mijil menika babagan ingkang paling sentral utawi babagan paling strategis kagem laku wahyu panca gaib utawi laku kasampurnan urip. Kenapa demikian? Karena babagan yang paling wigati inggih menika menggunakan sarana gaib yang keempat utawi mijil menika estune damel anyenyaring sedaya perilaku, aktivitas, kegiatan kita. Ateges sedaya perilaku kita kedah didasari langkung rumiyin utawi kinantenan sarwa mijil langkung rumiyin. Kenapa harus difilter dengan mijil dulu? Para sutresna ingkang minulya, kalau sebagai manusia umum, manusia awam, kita tanpa mempunyai kesadaran mau bertindak itu biasanya kita hanya gecolanya angen-angen pangrencana utawi budi pakerti atau rekadaya atau poncodriya. Poncodriya itu patokan kita berasal dari pikiran, mata, pandangan mata, pangambu, pangrungu, dan pangucap dan pangecap. Dan semua ratu tetelu baik ponco indra, angen-angen dan budi pakerti itu senantiasa tidak bisa tetap atau awah gingsir, tansa awah datang gingsir. Dan untuk angen-angen dan ponco driya itu pasti akhirnya bisa njlomprongake utawi bijui. Tanpa kita sadari, setiap sepak terjang kita sebelum melakukan kasampurnan tanpa tidak diangen-angen, tidak ada pertimbangan untuk itu. Yang harus kita ikuti itu sebetulnya yang mana? Nah, ketika kita sudah laku wahyu panca gaib, khususipun yang sudah pinaringan asma atau kesampun menjadi putra, maka kewajiban yang harus diwigatoni adalah kita menyaring setiap tindak tanduk kita harus didahului dengan mijil. Supaya apa? Yang kita not itu meskipun awalnya itu dari rasa njaba utawi bawana, bisa dunung wonten ing rasa lebet utawi buwana. Artinya apa? Semuanya difilter oleh apa? Hidup kita. Hidup kita itu roh suci kita itu. Yang itu yang harus kita tunut. Sehingga apa? Rasa yang menjadi pegangan. Hidup itu lenggaya wonten ing rasa. Dan obahib rasa itulah adalah benar-benar kehendaknya hidup atau kehendaknya urip. Dalam bahasa syariat
Kalau kita laku berpegangan dengan rasa atau hidup, maka itu sama seperti kita hanya mengajeng-ajeng namung migateni ridhonipun Gusti utawi ridhonipun Allah. Bahasa syariat kita sudah paham, kita harus jangkau ridhonya Allah, tapi kehakikatnya perlu kita memahami secara dunungnya, yaitu kalau kita laku dengan mijil, insya Allah ridho Allah itu kita sudah memahami secara angrasaake, bukan hanya mongso butuh. Para sutrisno ingkang minulya, mari kita kupas. Mijil ini utawi laku mijil ini laku ingkang paling wigati atau paling sentral atau paling strategis untuk laku wahyu panca gaib maupun laku wahyu kasampunan urip, laku kumpul nunggal suci. Sebab utawi amargi kelawan laku mijil menika lah para putra mangke tersaring secara alami utawi secara kodratipun terping ing ngawurip utawi kehendaknya hidup utawi ridhonipun Gusti. Nah, babakan mijil menika menawi kita tunduk dalilipun utawi tunduk dawuhipun Rama, mijil menika bisa dipilah dari beberapa pengertian hakiki maupun pengertian mulung ing rasa. Monggo kita kupas setunggal nggih. Ingkang pertama, mijil yang berarti pangertian miji atau gesipun tembung miji menika hamijeni utawi menyatu. Maksudipun raga kita utawi jasmani kita ini, kalau kita mau laku mijil, artinya harus miji dulu dalam pemahaman menyatu rumiyin. Nah, bagaimana itu terjadi? Keranten kita sudah menjadi penghayat laku kasampanan urip, setiap satu hari itu minimal 2 kali jadwal yang cukup seperti aturkan, jam 6.30, jam 6 lebih 5 sore, 5 menit sore, dan jam 24 lebih 5 menit malam, kita selalu laku mulai kunci, singkir, paweling, lajeng mijil, itu ateges kita sudah laku miji. Artinya urip kita sudah miji dengan raga kita. Artinya apa? Inti jiwa utawi asmo lebet, asmonya roh itu sudah menyatu pada jiwa kita. Artinya setiap mau tindak dan tanduk kita tidak langsung mendengarkan nafsu tetelu atau ratu tetelu, ponco indro, budi pakerti maupun angan-angan, tetapi kita mendengarkan dulu apa rasa yang disinyalkan dari Sang Maha Hidup atau urip. Jadi mijil dalam pengertian menyatu itu sudah terjadi ketika kita sudah meresapkan atau sungkem menggunakan wahyu panca gaib, baik yang jam 6 lebih 5 menit sore maupun jam 24 lebih 5 menit sore. Adapun laku memancapkan untuk mulung ing rasa, apa-apa kunci, ora ana apa-apa kunci yang dimaksud dawuhipun Rama badhe turu maupun njekekal tangi turu, ana hera-heru lan ana ketidaknyamanan rasa, langsung kunci itu ateges kita sudah mijiyake urip dumateng raga kita. Itu pengertian mijil yang pertama. Dan mijil dalam ketetapan saat laku mijil itu ketika kita sudah mulai duduk, bersikap duduk, artinya sudah siap mau mijil, kan sikap kita harus ditata dengan duduk tenang, rileks. Nah, itu sudah berarti kita sudah memijikan urip kita di raga kita. Jadi kita sudah ingat berniat, itu sudah masuk miji atau nyawiji. Jadi lenggahipun antara pangertian miji, mangke mijil dan pemahaman yang berikutnya kedah panjenengan pahami rumiyin supaya apa? Otomatis hakikatnya itu lenggah.
Begitu kita sudah paham seperti ini, kita sudah tidak angen-angen lagi. Begitu kita lenggah siap untuk matrap mijil, itulah sudah tegese mijinya urip dumateng raga kita sudah terjadi secara otomatis. Kenapa begitu? Karena kita tiap hari itu minimal 2 kali matrapkan atau ngeresapkan atau sungkem menggunakan wahyu panca gaib minimal jam 6:05 sore dan jam 24:05 sore. Apalagi ditambah laku mulung, orang apa-apa kunci, orang apa-apa kunci, arep turu dan tangi turu kunci, ono hera-heru, ono ora trepe apa-apa kunci lah. Itu sudah otomatis mijinya itu semakin tanpa jeda waktu. Itu gunanya kita kalau laku wahyu panca gaib dengan migatani semua kahanan yang ada. Artinya apa? Kita jangan sibuk untuk debat kontekstual, tetapi harus kita laku untuk implementasi, atau bukan konteks lagi, tapi kita harus laku nyata. Pengamalan nyata itu yang menyebabkan otomatisnya muncul. Para sutresna ingkang munulya, sampun paham mijil dalam arti mijinya ya. Jadi nanti supaya otomatisnya itu keluar. Nah, monggo kita lajengaken pemahaman ingkang angka kalih. Sedaya Pak dawuhipun Rama. Nah, hanya saja kita itu terbiasa migatani dawuhe Rama itu yang penting-penting saja, tapi kita tidak memperhatikan dawuhipun yang ketinggalnya sepele itu justru yang harus kita lakukan dan kita onceki supaya ketemu kesejatiannya. Dan kalau sudah kita terbiasa ngonceki seperti itu, maka wasis kita akan keluar otomatis. Itu namanya mulunging rasa. Pemahaman ingkang kedua, tembung mijil ini bermakna medal utawi keluar. Nah, bagaimana ini pengertiannya? Ketika kita mau laku mijil, sudah sikap mau mijil, sudah niat mau mijil, berarti ateges miji atau menyatu tadi sudah lenggah di raga kita. Kemudian kita mau laku mijil yang ateges medal atau keluar, artinya apa? Ndoyoake. Hidup yang masih lenggah di raga kalau digrugah dengan password kita dengan asmo. Nah, saat kita lenggah sudah ngeresapaken asmo, nyebut asmo, lah disitulah daya urip itu otomatis keluar karena passwordnya kita tekan nama lebet kita, itulah passwordnya. Begitu kita ngungel asmo kita, maka otomatis dayanya urip mulai keluar. Keluar bukan berarti medal, artinya eksis, menunjukkan keberadaannya otomatis dayanya. Nah, ini lenggahnya mijil dalam arti keluar atau gelar utawi medal. Dalam pemahaman otomatis doyonya itu hadir atau eksistensinya mulai otomatis ono utawi jingleng. Makanya saat kita nyebut asmo, saat unan mijil disebutkan jeneng sira mijila, lah ini pengertiannya wahai sang urip, hadir eksistensimu lah, doyolah di ragaku. Itu maksudnya. Sehingga akhirnya panjenengan ingsun mijila. Dan seketika itu kita ungelkan, seketika itu pula otomatisnya urip langsung eksis dalam diri kita. Yang bicara, yang bergerak, yang ngobahkan, yang bekerja bukan lagi raga, bukan lagi kawula utawi kita sendiri, bukan, sudah sang urip utawi panjenengan ingsun. Dan dalam pengertian mijil keluar ini atau medal inilah ada transformasi kesejatian yang awalnya aku menjadi moho aku, yang kita pengertian ingsun dalam kepribadian menjadi panjenengan ingsun utawi moho suci. Jadi yang akan mengeksistensi ngelingkupi diri kita adalah yang moho hidup langsung. Mila para sutrisno, dawuhipun Rama, samu barang tumindak iku harus kinantenan sarwa mijil. Semua
perilaku, aktivitas kita harus difilter dulu kinantenan menggunakan mijil. Mijil yang ateges, mijil medal kalau wau, mijil keluar atau mijil mengotomatiskan eksistensi urip terhadap diri kita sendiri. Ketika kita sudah mulai paham mijil dalam konteks miji dan mijil dalam konteks mijil keluar kalau wau, maka perilaku, pikiran, ucapan, sikap, dan tumindak kita sudah tunduk dengan wengkunya sang urip atau sudah ketadahan doyonya sang maha hidup. Jadi manusiawi kita, kamanungsan kita sudah kelenggahan oleh sang maha hidup, doyonya sang maha hidup. Sehingga tata gelar kita, apalagi tata gulung kita, semuanya menurut karsanya urip, utawi menurut ridhonya Tuhan atau ridhonya Allah Subhanahu wa ta'ala. Des koko garis bawahi malih supados mboten fanatik malih, menika ateges babagan sampun kesejatian, babagan hakikat. Para sutrisno ingkang minulya, lah untuk mijil yang berkaitan bisa nglenggahake tata gelar dan tata gulung dalam pangerten miji menyatu kemudian miji gelar utawi medal menika ateges tata gulung menika mencakup sedaya tatanan yang memang murni berasal dari Yang Maha Hidup. Kemudian tata gelar menika kita selalu akan berperilaku taat tunduk dengan tatanan, tidak melanggar tatanan yang sudah disepakati dan ciptaannya manusia untuk menata sesuatu lebih baik, baik tatanan negara, baik tatanan pemerintahan utawi tatanan kemasyarakatan dan tatanan adat. Itu semua tatanan gelar. Tatanan gulung adalah tata yang sudah dipun sistemaken oleh Gusti ingkang Maha Suci kagem menungso lan kagem sedaya makhluk hidupipun. Contonipun supaya kita punya gambaran yang benar-benar real, rasa ngeleh luweh menika menyang panjenengan wigatosi rasa lapar, rasa ngelak, rasa capek payah, rasa ngantuk, rasa wegah males lan sapiturutan menika lah inggih menika artosipun tata gulung dan tidak bisa ditipu, jangan dipaksakan, harus dituruti. Nah, ini prinsip dari mijil. Nalika atau ketika kita sudah merasakan lapar, jangan dibiarkan lama-lama atau jangan tidak dihiraukan, nanti rasa kita tidak landep. Segera kita makan. Begitu mau terasa kenyang, berhentilah. Supaya rasa kita ini apa? Tunduk patuh. Sama seperti kalau kita merasakan nyambut gawe kuman luar biasa, overtime-nya luar biasa, kok bener-bener aktivitas di kantor bener-bener overload sehingga kita payah luar dan dalam, payah jasmani dan payah rohani. Maka dari itu, kalau ketika kita sudah merasakan itu, segera kewajiban kita sebagai manusia, kewajiban rohani, yaitu meresapkan maupun sungkem, atau kalau kita makhluk yang beragama, sholat syariat kita lakukan, begitu selesai kita makan, harus segera istirahat. Istirahatkan jasmani dan rohani kita itu, karena sudah payah, capek. Supaya apa? Jasmani rohani kita itu tetap wasis, peka. Begitupun kalau kita capek, begitu ngantuk pun turuti langsung tidurkan, jangan dipaksa ngombe pil, nanti rasa kita menjadi kebal, tidak peka. Itu cara kita Mas Soni melatih rasa supaya kita peka, tunduk terhadap karsanya hidup atau ridhonya Allah. Sama seperti kalau kita kate lelungan, rasa wegah, malas, itu mesti pasti ada wasesonya. Bahkan kalau itu tanpa mijil pun harus kita juga wigateni, karena kita laku
maka kita buru-burulah patrap kunci, patrap singkir, patrap paweling langsung dimijilkan. Apa malas ini kedudut karena dari tatu tetelu atau memang ini kesejatian eksistensi dari rasa kita. Nah, itu gunanya dari mijil. Masesoni rasa atau toto gulung. Kalau kita rasa lapar, rasa ngelak, rasa capek, dan rasa ngantuk, dan sebagainya, itu artinya bahwa rasa kita itu menunjukkan kepada kita, pada rogo kita, bahwa diri kita ini kekurangan sesuatu yang dibutuhkan, entah itu kalori atau memang benar-benar sudah waktunya untuk istirahat. Dan itu jangan ditunda-tunda, turuti, supaya rasa kita tetap wigati. Para sutresna ingkang minulya, monggo kita lajengaken. Kemudian ada lagi kahanan atau keadaan yang diinformasikan dari rasa kita. Contohnya rasa enggan utawi wegah lunga, ateges rasa kita nduduhaken menginformasiaken sekaligus ngilingaken mengingatkan kita. Loh kok aku kok di informasikno dikei weruh aras-arasen padahal rencanaku iki kate nyang siik ana tujuan, entah itu tujuan sesrawung, entah untuk tujuan bisnis, entah untuk keperluan apapun, kok ana rasa wegah. Lah, ini karena kita orang laku harus segera tanggap. Wis ndang enggal kunci, enggal singkir, enggal paweling njur dimijilake. Apa sak temeni informasi rasa iki mang kegugup teko aras-arasen dhewe apa bener-bener rasa yang wigati. Nah, itulah maksudnya kita untuk mempertajam rasa menggunakan segala tumindak kinantenan sarwa mijil. Dados benar dan tidaknya dari rasa itu kalau sudah dimijilkan akan terjawab. Kalau enggan itu ternyata dari rasa, kita harus menunda minimal atau membatalkan maksimal. Kalau tidak seperti itu mungkin nanti kalau kita turuti langsung berangkat saja tanpa mijil, mungkin ada apa-apa, entah minimal nggak ketemu yang kita tuju atau bahkan ada masalah di jalan, kekecewaan maupun tragedi. Itu waskitonya, kesejatiannya. Kita lanjutkan para sutresna. Untuk pemahaman, nah ini mulung ing rasa lo ya, jangan terlalu fanatik. Ataupun kuku tegaskan apa yang kuku sampaikan bagi yang tidak berkenan, anggap saja ini tidak ada. Supaya tidak ada apa lagi, yaitu saling memvonis, padahal karena kita sendiri wadai gurung eruh hal sing seperti itu, keburu kita menyimpulkan itu duduk ajarane Rama. Para sutresna ingkang minulya, kembali ke laptop, ke topik bahasan. Untuk pemahaman mijil dalam filosofi, ateges pemahaman konteks filosofi atau falsafah. Mijil menika saged ugi dipun pahami sebagai sanepan. Sanepan apa? Sanepan kursi ingkang kembar. Nah, kursi kembar ini nanti ada maksudnya. Nanti kuku dunungkan kesejatiannya di berikutnya. Monggo dipun wigateni bentuk kursi yang ukurannya podo, sama besarnya, pelek bentuk dan besarnya sama. Menika ategesipun mijilipun putra Rama. Maksudnya filosofi kursi yang sama menika supados kalau kita jadi putra itu antara lisan, ucapan kita dan perbuatan kita itu harus sama, seperti kursi yang bentuknya sama, gedene padha, rupane padha. Ateges tidak boleh beda antara lisan dan ucapan. Ini mijil dalam konteks filosofi. Bagi putra Rama yang sudah terbiasa mulung ing rasa, filosofi ini akan menemukan di jati diri pribadi masing-masing. Sehingga menjadi kekuatan kita spirit untuk berlaku yang lebih terep antara tutuk dan perbuatan, antara ucapan dan perilaku. Jadi ini konteks mijil dipahami sebagai filosofi.
Supaya apa? Kalau kita pegangan kursi itu kan harus diduduki. Nah, kalau kita tidak paham kursi itu sama bentuknya, besarnya sama, maka kita tidak punya kedudukan di mata orang lain. Kita tidak akan dipercaya antara mulut kita dan ucapan kita karena tidak pernah sama. Itu maksudnya filosofi Nietzsche dalam konteks kursi dua buah yang sama bentuknya, sama besarnya. Berikutnya pemahaman Nietzsche, kalau kita pahami dengan mulung, dipahami sebagai wigati ning wigati, atau pemahaman yang keempat. Nietzsche kita pahami sebagai terperincinya wigati ing wigati. Para sutresna ingkang minulya, manunggale asma para putra kelawan asma toya kawah utawi ketuban dan asma ari-ari utawi plasenta dan ketuban dan ari-ari ini sejatinya adalah dulur kembar kita. Kalau difilosofikan tadi sebagai kursi kembar, lah kalau kesejatiannya dulur kembar ini adalah kakang kawah dan adi ari-ari. Loh, apa ini tidak mitos? Tidak, ini sejati, ini hakiki. Dan ari-ari maupun kakang kawah itu ada juga punya asma. Maka dari itu kita ini juga butuh asma lebet. Lah karena memang kita untuk mengenal sedulur kembar kita setelah kita bisa lahir, setelah dalam kandungan itu kita akan selalu bersama sinebut Tritunggal, yaitu kawah itu sendiri, kemudian jabang bayi atau janin itu kita sendiri, dan ari-ari itu adalah plasenta. Itu sinebut Tritunggal. Begitu lahir, kawah dan ari-ari itu dikembalikan kepada asal inggihipun bumi. Nah, kesejatiannya itu apa? Sudah putus tamat? Tidak. Kesejatiannya itu hidup masih. Dan selalu mendampingi kita. Makanya dalam bahasa syariat itu ada korun. Lah, ini kesejatiannya adalah seperti itu. Atau gaib yang selalu mendampingi manusia itu sudah dinas juga dalam Quran. Hanya saja istilahnya bukan kawah dan adi ari-ari. Jadi air kawah menika utawi sastra jendra menika inggih menika dulur kembar kita ingkang tuwa, ari-ari adi-ari atau hayuningrat menika dulur kembar kita ingkang muda utawa enom. Mulai tinti wanci wonten ing lebete kandutan ngantos kita gesang ngantos bali dateng Gusti menika tasih ndampingi. Hanya saja kalau kita berbadan jasmani, air kawah dan adi-ari berbadannya spiritual. Para sutresna ingkang minulya, dados wiwitan adanya istilah Tritunggal utawi dulur kembar ini, yaitu kakang kawah, terus kita sendiri sebagai calon jabang bayi, dan adi-ari itu adalah Tritunggal sinebut kesatuan yang utuh. Begitu lahir terpisah, sang bayi hidup sendiri di dunia, yang dua tetap hidup di alam spiritual utawi alam gaib. Dan memang kita kelihatannya itu dikebumikan dalam bumi pertiwi, ibu pertiwi. Nanging sang jabang bayi gesang wonten ing alam donya. Dan Tritunggal itu sebetulnya tidak bisa tetap hidup berdampingan, alamnya saja yang berbeda. Sehingga kita untuk meruhi sedulur kembar, kita butuh asma sejati rumiyin. Proses kita mengetahui asma jati itulah sebetulnya menjadi tabir utawi pembatas utawi hijab sebab musababe. Kenapa kita itu samubarang tumindak butuh kinenan tenan sarwa mijil dan kita kedah butuh asma lebet. Nah, disitulah letak dunungipun kesejatianipun, karena kita itu awalnya ada Tritunggal dan hidup kita masih tetap Tritunggal, hanya wahananya yang berbeda, alamnya yang berbeda.
Pramila para setresna, gini ya menika Tritunggal itu untuk kasampunan urip itu kedah tetap manunggal maneh. Artinya manunggal menika tetap nyawiji kesadaranipun. Senasa nyatane toya kawalan adi-ari kapendhem dening lemah. Para sutresna ingkang minulya, monggo kita pahami pambuktan ilmu hak menika damel ngilingi dulur kembar menika utawi sastra jendra Hayuningrat bahkan bisa digunakake dadi ngamping. Ilmu ngamping itu ilmu mendampingi, inggih menika ilmu njaga, ilmu ngewangi, ilmu ngopeni, baik itu konteks kanuragan utawi konteks hakikat ada. Lamun menawi konteks kanuragan nggih saaken dulur kembar kita, karena apa, nanti malah kita mau meninggal ditagih. Tetapi kalau di konteks kesejatian atau hakikat tidak akan berdampak negatif. Menika ateges laku jati diri menawi wonten ing tarekat kukuh menika sinebut laku jati diri agung. Jati diri agung menika inggih sebut laku tarek. Tarek menika kesejatianipun sejati. Artinya apa? Kalau kita sudah laku jati diri agung menika repot hijab kamanusiaan kita itu sudah hilang. Kita langsung dunung ing ngarsaning Gusti. Ateges apa kalau sudah laku jati diri agung atau laku tareh? Kita ini akan diketahui, diberikan informasi kapan kita meninggal, sebab apa kita meninggal, kemudian di mana kita akan meninggal, baik saat dan waktunya sudah kasebut. Pramila sebagai pakseksen, para kadang-kadang sepuh laku tarekat kukuh ingkang sampun sumare, yang benar-benar sudah tingkatannya di atas Kiai Teguh, mantan Kiai Anom, Kiai Teguh, Kiai Sepuh. Nah, minimal sudah Kiai Teguh itu sudah laku tarikh itu bisa. Dan tetapi butuh kesiapan yang luar biasa mental. Karena apa? Begitu kita sudah laku jati diri agung, laku tarikh menika kita sudah tahu kapan akan meninggal, sebab akan kita meninggal. Nah, yang menjadi mental kita tidak kuat kalau sebab meninggalnya itu tidak bagus. Kita akan, kalau tidak kuat kita jadi error, utawi jadi ODJ, GOGJ, orang gila, orang dengan gangguan jiwa. Karena apa? Umpamanipun, lo ternyata sampean mari laku tarikh, laku jati diri agung, ternyata tahu mati sampean dino iki sebabnya kecelakaan dan seterusnya, atau apalagi sebabnya dibunuh. Lah itu gak enak, mengganggu jiwa mental kita. Padahal itu sudah kodrat dan irodat. Kalau kita tidak siap mental, kita tidak akan terima, takut, khawatir, kita jadi error, liwung. Jadi ODGJ, orang dengan gangguan jiwa, istilah yang sekarang. Lah itu wadihnya laku jati diri. Semua itu menggunakan atau melibatkan sedulur kembar. Artinya apa? Sedulur kembar itu juga piranti asmo lebet. Komunikasi kita tetap kepada Sang Maha Hidup itu menggunakan sedulur kembar itu tadi. Makanya dalam pemahaman yang keempat ini Kukuh harus sampaikan, terlepas panjenengan nanti fanatik atau tidak, lo ikut duduk ajaran Romo, mangke panjenengan kula buktiaken bahwa semua ini juga ajaran Romo. Karena Romo itu sangat waskita dan sangat hati-hati. Kita sudah diberikan wahyu panca gaib, itu berharap kita sendiri yang sudah mewasiskan dengan laku wahyu panca gaib yang akan menemukan semua sibak permasalahan misteri kehidupan. Hanya saja kita itu kalau ngugemi ajaran Romo terbiasa, disadari atau tidak, ngugemi seperti mantra simsalabim. Terlalu mengkerdilkan diri, mempersempit bahwa ajaran Romo seolah-olah itu sempit. Bahkan itu luar biasa. Ini nanti Kukuh akan buktikan, sampaikan dalam ulasan selanjutnya. Jadi itulah buktinya bahwa pemahaman mijil dalam pengertian sedulur kembar itu atau asma lebet itu adalah sangat luar biasa. Untuk laku jati diri agung utawi laku tarikh, di mana laku tersebut konsekuensi logisnya sangat berat untuk ukuran moral beban mental kita kuat atau tidak. Terutama kalau sudah kita pinaringan weruh,
kapan saatnya kita harus kembali, karena apa kita kembalinya, dan harus bagaimana kita kembalinya. Itu yang kita membutuhkan kesiapan mental yang utuh. Para sutresna ingkang minulya, apakah itu bukan ajaran Rama? Ajaran Rama, hanya kita tidak paham. Kalau panjenengan totokaken ke hakikatan wahyu ponjahat, panjenengan akan menuju ke sana. Pertanyaannya, panjenengan berani atau tidak? Resikonya yaitu tadi, mental kita nggak siap. Nah itu di tarekat yang kuku tekuni minimal sudah mencapai tingkatan Yai Anom harus belajar ini, sehingga waktu kita jangkau Yai Teguh kita sudah lenggah wonten terping jati diri agung utawi lenggah ing laku tareh. Nah buktinya teman-teman kodang kuku yang satu tarekat yang sudah sumari, yang sudah pegang jati diri agung atau tareh itu, rata-rata kalau meninggalnya itu 4 bulan sebelum meninggal sudah paham, sehingga dia nyiapkan mulai apapun disiapkan, mulai rutin mencari teman-teman yang pernah disalahi, dimintain maaf, kemudian utang yang sudah lama kita lupakan dicewari untuk diselesaikan, kemudian dia juga tetap mencarikan biaya minimal untuk 1000 hari setelah dia meninggal dititipkan ke keluarga. Kemudian meninggalnya biasanya dia mesti padha karo apa nguniku, ngliwati apa aku ditilap lah seperti itu. Yang terakhir temanku kadang yang sudah terpipun Yai Teguh saking Gresik, padahal bibar bepergian kalian konco-konco moro-moro kepingin mulai ketika pulang ada saudaranya yang sakit, malah begitu jenguk saudaranya yang sakit, setelah jenguk dia pulang dulu. Karena apa? Titi wancinya meh titik tidak nutut. Begitu di rumah ditelepon, kemudian dia sholat. Begitu selesai sholat, habis salam itu langsung senden tuh bablas. Begitu bablas, dicari di lemarinya ada wasiat. Iki duwe gawe ragat mulai pemakaman hingga sampai selamatan 1000 harinya. Bahkan ada titipan untuk disodakonya dan sebagainya itu. Dan ternyata indah. Lah itu yang sasmito, yang cara balinya lumrah lah. Yang jadi resiko kalau laku tareh utawi laku jati dari agung menika diberi informasi oleh orang bahwa nanti matimu itu bukan kayak gini ya, apa kita agak akan siap. Makanya lagu jati diri agung itu jarang yang bertekad. Jadi wis sumelah wis apa jare sak kersane urip, lebih baik tidak tahu supaya tidak menyentuh mentalitas kita siap atau tidak. Nah ini S2-nya, kalau kita sudah bisa mengelola laku mulai kunci, lajeng menggunakan asma kelawan singkir, pawling maupun mijil, nanti kita akan menemukan juga laku jati diri agung ini. Hanya saja di istilah ajaran Romo ini istilahnya apa namanya kita nggak tahu, karena kita tidak pernah masasoni sejauh itu. Para sutresna ingkang minulya, monggo kita lajengaken. Untuk pengertian yang terakhir, balik seperti pengertian awal mijil yang berarti nyawiji itu, saatnya kita harus paham. Jadi menjadi nyawiji itu berarti kedunungan eksistensi aku kita ini sudah menjadi maha aku, atau eksistensi ingsun pribadi kita sudah menjadi panjenengan ingsun. Nah, itulah makna nyawiji mijil. Jadi untuk pemahaman-pemahaman ini kita sebagai putra Romo harus paham, supaya apa? Ketika kita lagu otomatisnya sudah bisa ngetrep dengan sendirinya. Nah, kalau kita sudah aku menjadi maha aku, ingsun kita sudah menjadi panjenengan ingsun, konsekuensi logisnya harus kita jaga supaya kita tidak bisa menjadi mantan putra atau putra yang kopong. Apa yang harus kita lakukan? Harus selalu menjaga
semua tumindak kita harus menjauhi dari keluputan. Baik yang sekecil apapun, termasuk positive thinking kepada orang lain, karena laku ini prinsipnya pribadi. Umpamane, loh, laku itu kok kayak menurutku gak pernah diajarkan Romo, jangan divonis dulu. Diam saja, penjenengan koreksi tumindak dan tumanduknya itu bisa berbudi bahwa laksana atau tidak. Kalau berbudi bahwa laksana berarti beliau itu lebih dari kita, kitanya. Buktinya berbudi bahwa laksana. Jadi hasil akhir dari ajaran Romo itu harusnya berbudi bahwa laksana untuk gelarnya. Gulungnya semakin padi itu berisi, semakin dia merunduk. Tidak banyak menggunakan lisannya kecuali untuk kemanfaatan bagi lian, untuk nambahi kemahanan lian, untuk pepadang bagi lian. Itu patokannya laku wahyu ponco gaib. Para sutresna ingkang minulya, monggo kita lajengaken. Jadi kalau kita laku kesejatian itu dibutuhkan kelegowan yang benar-benar optimal, agung, bukan hanya besar, tapi agung. Inti laku mijil itu supaya kebiasaan kita yang tidak sampai migaten bahwa sebetulnya tindak tanduk kita itu direksa oleh Ratu Tetelu atau Ponco Indro, Budi Pakerti dan angen-angen sudah mulai kita gelar secara buwono balik, utawi bawononya dibalikkan kepada buwono. Ateges apa? Laku kita harus patokane ing ketek utawi alas ketangga, yaitu letaknya dununya bener ing bener utawi bener. Kebenaran sejati itu wicaksana utawi kemampuan kita menjangkau kebenaran hakiki. Nah, setelah kita wicaksana kita akan bisa menjadi pelaku utawi panguwasa. Artinya pelaku pelaksana kasih dan sayang welas asih kepada apapun siapapun. Itulah inti dari ajaran kasampunan urip, tujuan akhir dari laku kumpul nunggal suci wicaksana panguwasa. Sehingga hasil akhirnya mesti tansah selalu nyenakno tumindak luput berbudi bawa laksana. Para sutresna ingkang minulya, lamun utawi tetapi jika babakan teknik mijil, kesejahteraan cara laku mijil, kukuh menika mastani kedah harus berbagi, tetapi mohon yang tidak sesuai dengan apa yang panjenengan yakin jangan dianggap ini langsung divonis, oh tidak ajaran Romo, jangan. Panjenengan wigatosi. Karena apa? Perspektif pemahaman panjenengan mungkin ada tidak sama dan pasti bisa tidak sama. Karena ini laku pribadi, perolehannya pribadi, hanya yang membedakan pakseksen yang kita terima. Inilah yang menjadi kedewasaan kita dalam berpikir, bersikap, dan bertindak. Itu yang dimaksudkan Romo, supaya kita berbudi bawa laksana, kita menjadi kekudanganipun. Jangan mudah kita membleksis itu bukan ajaran Romo. Karena kita dengan Romo itu beda. Beda kapasitas, beda dunung, beda lenggaipun. Romo itu penerima wahyu, kita penganutnya. Sehingga kapasitas kita, spesifikasi kita tidak pernah akan sama. Romo sangat waskita, sangat wasis, sangat bijaksana, sangat panguwasa. Sehingga apapun yang dilakukan, kita sendiri yang wajib migateni harusnya mewasesoi. Pramila kalau kita eling utami gateni dawuhipun Rama, lelakune sasemita buwana, sasemita ningsun buwana langgeng, menika ateges yang akan kuku harus mau tidak mau kita sampaikan. Ada kaitannya dengan laku mijil supaya cepat mahanan itu bagaimana? Para sutresna ingkang munuya, lamun babakan teknik mijil, kukuh nyun duka nyun izin untuk berbagi. Amargi
sampun kata sumber ingkang jlentrehake. Jadi prinsipnya untuk laku teknik mijil itu kukuh tetap berbagi, tapi panjenengan monggo kerso. Karena apa? Sudah banyak yang jelentrehkan cara mijil. Tapi semua harus sesuai dengan paolehe utawi paseksanipun piyambak-piyambak. Supaya apa? Ini kalau dijalankan yang lain bisa mahanani. Sehingga saran kuko menika kedah penting diwigatoni, sebab menika saged dados sawijine tabir utawi hijab utawi rahasia yang akan kita buka, kita peroleh babagan laku kasampunan urip khususnya mijil ini kanthi mahanani. Inggih menika menurut wigatenipun kuko, lamun arep tumindak mijil kita kedah langkung rumiyin nglambari laku olah rasa. Kuko baleni malih kedah laku olah rasa. Kados kuko ngaturaken kalau kita laku kunci enggak mahanani, jangan lupa harus dilambari rumiyin laku olah rasa. Nah pertanyaannya, olah rasa iki apa laku diajarno Rama atau tidak? Kuku bisa ngaturkan bahwa ini sebetulnya ajarannya Rama, hanya saja kita tidak bisa migateni secara jeli. Monggo kita kupas langkung dalam. Laku olah rasa menika wigatinipun migateni saka nafas. Nafas menika ateges taline urip. Ora ana nafas berarti uripe wis mboten enten utawi oncat. Lah, yang harus diperhatikan secara khusus bahwa nafas ini talinya urip. Artinya tanpa nafas urip itu berarti sudah oncat. Nah, karena posisinya benar-benar penting inilah, maka butuh kita selalu mengolah rasa. Ateges apa duduk rasa sing olah? Rasa olah itu sudah otomatis, tetapi kesadaran olah itu yang dibutuhkan. Sehingga ada istilah olah rasa. Inggih menika wigatining nafas utawi wigatining talining urip. Kuko ilingaken, kuko imutaken malih sampun keburu khonis menika sanes ajaran Rama karena panjenengan belum mampu menangkap perspektifnya. Ini penting kuko kedah sampaikan karena laku sasmitoning sun buwana langgeng menika estunipun laku olah rasa. Artinya mengembalikan semua rasa itu dalam ketek utawi alas ketangga inggih menika ulu ati. Dan semua harus ditonton melalui taline urip, karena yang taline urip adalah nafas. Lah, dawuhipun Rama mangertiya estune laku sasmitoning urip, sasmitoning sun iku buwana langgeng, duduk bawana lho, buwana langgeng, yaitu letaknya kebenaran yang ada di ketek itu. Estunya berkaitan dengan taline urip inggih menika nutut nafas kelawan ngolah ing rasa. Ngolah itu berarti bukan rekodaya, ngolah itu otomatis, obah itu otomatis obahe rasa. Hanya saja kita sadar enggak obahe iku obahe rasa. Maka itu harus ditonton melalui nafas utawi taline urip supaya rasa ini bener-bener lenggah terep. Lajeng dos pun dicarani nindakaken dados kalau kita mau patrap kunci atau wahyu panca gaib apapun khususnya mijil, kalau kita langsung ujuk-ujuk mijil nanti tidak akan nemu rasa mahanani. Kalau bisa terlakukan kunci dulu. Kalau mampu itu langsung 7 kali, tapi kalau 1 kali, 2 kali, 3 kali sampun plong, nah itu berarti sudah lenggah. Langsung lanjutkan dengan singkir, lanjutkan paweling, baru mijil. Lah kalau kita sampai detik ini masih belum bisa merasakan lenggahipun manunggal kinantenan sarwa wijil, nah kuku sarankan menggunakan seperti yang didhawuhkan Rama, laku sasmita ingsun buwana langgeng itu sebetulnya kesejatiannya olah rasa. Olah bukan kita yang ngobahkan, kita menyadari obahing rasa. Nah, obahing rasa itu saka nafas ingkang tinuntun, yaitu olah rasa. Lalu bagaimana cara mulung olah ing rasa kala wau? Nah, monggo kita
simak carahipun inggih menika kita kedan ndudut nafas menika ngagem irung. Ndudute saka apa? Saka irung, saka udel. Lah kenging napa kita kedah saking udel. Lah granten udel menika sakdereng kita lahir menika menjadi tunutane urip kita menggunakan plasenta lewat udel itu di plasentanya si ibu. Itu tunutan hidup kita atau awal sekawit kita sebelum lahir hidupnya sudah dituntun utawi nunut. Nah, kita tidak boleh melupakan, maka untuk kembali sangkan dumadi kita harus migateni. Cara ndudutnya nafas kita ambil dari hidung. Kenapa dengan hidung? Hidung utawi grana menika ateges pintunipun nafsu paling alus utawi sufia. Apa itu bukan ajaran Rama penyenan wigateni malih sabda dawuh lan pangadipun wonten tuntunan menika. Dados menika kita harus jembar wigati kita, wasis kita, supaya kita tidak jadi seperti orang yang kewengker piyambak utawi terkurung sendiri. Dados caranya yaitu tadi kita dudut, kita ambil dulu nafas nyedotnya dari udel menggunakan hidung. Kita tarik ke atas sampai ke bun-bunan. Kenapa kok pinuju bun-bunan? Lah menika istilah bun-bunan niku Baitul Haram atau tempat yang sebetulnya diharamkan untuk dikasari. Contohnya judul sirah dan sebagainya itu tidak pantas. Makanya dinamakan Baitul Haram. Harus kita jaga. Begitu sampai di bun-bunan diungkrek ateges apa? Di sana loh tempatnya neng dan bening. Meneng dan bening adalah di bun-bunan sana. Makanya diungkrek dengan nafas. Kemudian kita tiupkan menggunakan mulut. Kenapa kita menggunakan mulut? Karena mulut itu estu atau hakikinya sirotol mustaqim. Kalau bahasa syariat sirotol mustaqim itu jembatan yang ngarai ciloko. Nah, mulut ini kalau kita tidak bisa jaga mudah kita jadi celaka. Contoh paling sederhana, karena ketidaktahuan kita, karena minimnya ilmu kita, orang lo itu duduk ajaran Rama karena kita tidak wigati, menutup diri dan seterusnya, sehingga mulut kita langsung negur orang. Ojo dicampur bau, ojo diaduk-aduk lah. Ketemunya kan salah, karena rumongso tapi dia tidak wasis, tidak jembar cara berkawruh dan pangerten. Sehingga mulut kita itu harus dijogo. Makanya dihembuskannya menggunakan mulut. Jadi dari posisi tempatnya neng dan wening atau Baitul Haram atau bun-bunan, kita hembuskan ke sekujur tubuh boleh, atau kita kembalikan lagi ke ketek utawi ulu hati. Begitu kita niupkan sampai dudutnya nafas menggunakan mulut tadi sampai ke ketek atau kita alirkan di sekujur tubuh. Kenapa di sekujur tubuh? Karena lapisan permukaan kulit itu adalah nafsu yang paling angel dipun wigateni. Atau utawi kalau bahasa Poncodrionya itu pangrobo kulit. Permukaan tubuh itu adalah panca indera yang paling luas atau pangrobo kulit. Sehingga ketika kita tiupkan dengan olah rasa kalau wau, semua teraliri hawa murni kesucian. Yang sinebut taline urip itu tadi, menggunakan mulut yang biasa salah itu diberikan kesadaran, beban utawi kewajiban untuk mengalirkan rasa. Nah, di situ akan rasa akan lengga menjadi jinem. Begitu kita sudah olah rasa minimal 3 kali sudah anteng kita, neng dan neng kita sudah dunung, sehingga kita langsung siap mijil. Mijil kita sudah dunung lenggah ing rasa. Jadi kalau disimpulkan dalam rangkuman sikap yang harus kita lakukan saat mijil, begitu kita sudah lenggah, sikap lenggah, itu sudah berarti harusnya urip itu sudah lenggah ing raga kita. Maka kita langsung olah rasa 3 kali dengan cara seperti itu tadi. Olah rasa itu nyurung sasemita ningsun bawana langgeng, buwana langgeng, bukan bawana. Jadi menuju ing rasa jero, tempatnya diketek. Nyuruhnya harus dengan talinya urip.
Karena apa? Yang mau kita lenggahkan itu urip. Urip supaya lenggah wonten raga panjenengan. Begitu sampun olah rasa, maka siap niat untuk mijil. Begitu mijil sudah siap atau didahului dengan kunci, singkir, paweling, kanjeng mijil. Maka setelah kita mijil tetapi dengan disulung dengan lebih dulu ditata lumin dengan olah rasa ateges menggunakan talinya urip, maka urip itu bener-bener lega jinem wonten ing raga panjenengan dados kuncara mahanani untuk laku samu barang wahyu panca gaib. Itu inti kesimpulan mijil yang sejati. Estu mahanani. Pramila para sutresna ingkang minulya, kukuh tetep nyuwun gunging pangaksami, mbok bilih napa ingkang kukuh aturaken tetep wonten ingkang berkeyakin waduh iku ajaran kok dicampur-campur. Kukuh tegaskan itu tidak dicampur-campur, itu kesejatian, itu hakikat. Dan insya Allah itu ajarannya Romo, hanya kita sendiri yang tidak kurang wasis. Karena itu kesejatian olah rasa itu sama dengan sasemita ningsun buwana langgeng. Menggunakan apa? Talinya urip untuk dudut rasa itu. Karena rasa itu adalah lenggahipun urip, dan urip itu tidak akan ada kalau sudah tidak ada talinya urip utawi tidak ada nafasnya. Pramila kirang langkung nyuwun gunging pangaksami, mugi napa kula ingkang kuku aturaken wonten edisi 0 gangsal saged netesaken manfaat gunana mahanani dumateng jejeg kita laku wahyu panca gaib. Kanthi mahanani bermanfaat bagi kita sendiri, keluarga maupun siapapun yang berserawung dengan kita. Matur nuwun sangat, billahi taufiq wal hidayah wa biridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun, terima kasih.